Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, hidup ini terkadang terasa berat. Ada di antara kita yang sudah banting tulang siang dan malam, mencari nafkah ke sana kemari, tetapi tetap saja rezeki serasa seret. Ada yang bekerja keras tetapi hasil tak sebanding dengan usaha. Ada pula yang sudah berdoa, namun pintu keberkahan terasa begitu sulit terbuka. Saat hati dilanda kegelisahan seperti ini, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah menutup pintunya. Hanya saja, kita sering lupa mengetuk dengan cara yang benar, lewat zikir, lewat tauhid yang tulus, lewat pengakuan hati bahwa Allah lah satu-satunya sumber rezeki. Disinilah letak kedahsyatan zikir surat Al-Ikhlas 41 kali setiap hari. Surat yang sering kita anggap pendek ini ternyata menyimpan rahasia langit yang begitu besar. Subhanallah, ketika kita membacanya dengan penuh keyakinan, seakan-akan kita sedang mengetuk pintu keberkahan Allah. Amalan ini bukan hanya melapangkan dada, tetapi juga menjadi magnet yang menarik rezeki deras dari arah yang tak disangka. Betapa indahnya jika kita mampu menghidupkan hati dengan zikir ini, maka apa yang sebelumnya terasa mustahil, akan Allah hadirkan sebagai kenyataan yang penuh berkah. Jamaah sekalian, jangan pernah remehkan surat Al-Ikhlas. Surah yang hanya terdiri dari 4 ayat pendek ini memiliki kedudukan yang luar biasa. Rasulullah bersabda, membaca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan, satu surah kecil yang sering kita baca setiap salat sunnah, ternyata nilainya sebanding dengan sepertiga isi Al-Quran. Ini bukan sekadar bacaan ringan, tetapi harta karun besar yang sering kita abaikan. Mengapa begitu besar nilainya? Karena di dalam surat Al-Ikhlas terkandung intisari tauhid, inti dari seluruh risalah Islam. Kalimat Qul huwallahu ahad adalah deklarasi bahwa Allah Maha Esa, tidak ada sekutu, tidak ada bandingan, tidak ada tandingan. Dan tauhid inilah yang menjadi dasar diterimanya amal ibadah dan terbukanya pintu keberkahan. Siapa yang kuat tauhidnya, maka hidupnya akan kuat pula dalam menghadapi ujian dunia. Surat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak bergantung kepada siapapun. Allahu Syamad artinya Allah tempat bergantung segala makhluk. Dialah sumber rezeki, sumber kesehatan, sumber kebahagiaan. Maka ketika kita membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan, kita seolah sedang bersandar pada tiang yang paling kokoh. Siapa yang bersandar pada Allah, mustahil ia dikecewakan. Jamaah sekalian, banyak orang salah kaprah. Mereka mengira rezeki datang dari atasan, dari gaji, dari pelanggan, dari manusia. Padahal sejatinya semua itu hanyalah jalan. Rezeki sejati datangnya dari Allah semata. Dan surat Al-Ikhlas adalah pengingat agar kita kembali menata hati, menancapkan keyakinan bahwa hanya Allah Maha Pemberi rezeki. Dengan begitu, hati kita tenang, usaha kita ringan, dan doa kita semakin mudah menembus langit. Keutamaan lain dari surat Al-Ikhlas adalah bahwa ia menjadi sebab dicintainya seorang hamba oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang setiap kali salat selalu membaca Al-Ikhlas. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, "Karena aku mencintai surat ini." Rasulullah pun bersabda, "Cintamu kepada surat ini akan memasukkanmu ke surga." Subhanallah. Bukan hanya pahala besar, tetapi juga jaminan cinta Allah dan surga. Maka tidak heran jika surat Al-Ikhlas dibaca secara istiqamah dalam bentuk zikir, ia akan membuka pintu rezeki yang luas. Karena cinta Allah akan mendatangkan keberkahan. Bukankah Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa yang Allah cintai, maka dunia dan akhirat akan dimudahkan baginya. Maka dengan mencintai surat Al-Ikhlas, kita sedang mengundang cinta Allah. Dan dengan cinta itu, rezeki akan datang dengan deras, tanpa disangka-sangka. Oleh sebab itu, jangan anggap enteng surat Al-Ikhlas. Ia bukan hanya bacaan penutup salat, bukan sekadar surah pengisi zikir. Ia adalah kunci besar bagi kita yang ingin meraih keberkahan hidup, kesehatan, ketenangan, bahkan kekayaan. Jika kita istiqamah membacanya 41 kali setiap hari, maka insya Allah bukan hanya pahala besar yang kita raih, tapi juga rezeki dunia yang Allah bukakan tanpa batas. Inilah keutamaan surat Al-Ikhlas yang harus kita syukuri dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah, pernahkah kita bertanya, mengapa para ulama memberi anjuran bacaan zikir dengan jumlah tertentu? Sesungguhnya dalam bilangan itu terdapat rahasia spiritual yang tidak bisa dipahami dengan logika semata.
Salah satunya adalah bilangan 41 kali yang diyakini memiliki kekuatan besar dalam melatih hati, menguatkan jiwa, dan meneguhkan keyakinan. Angka 41 bukanlah angka sembarangan yang mengandung makna istiqomah. Dengan membacanya 41 kali, berarti kita telah melatih lidah dan hati untuk konsisten dalam satu amalan. Konsistensi inilah yang seringkali menjadi masalah bagi banyak orang. Banyak yang semangat di awal tetapi lemah di pertengahan. Maka 41 kali adalah simbol agar kita melatih kesungguhan. Tidak hanya sebentar tetapi sampai tuntas. Lebih dalam lagi, jika zikir ini dilakukan selama 41 hari berturut-turut, maka itu menjadi latihan rohani yang luar biasa. Jiwa kita akan dibersihkan dari keraguan. Hati kita dipenuhi cahaya keyakinan dan pikiran kita menjadi jernih. Saat hati semakin yakin, doa pun menjadi kuat. Dan doa yang kuat jamaah sekalian akan menembus langit tanpa penghalang. Ulama sufi mengatakan, setiap bilangan zikir yang dilakukan dengan istiqamah akan menanamkan getaran energi dalam jiwa. 41 kali bacaan Al-Ikhlas adalah getaran tauhid. Getaran ini menghapus was-was setan, membersihkan keraguan, dan mengganti hati kita dengan keyakinan penuh bahwa Allah lah yang maha kuasa atas rezeki dan kehidupan. Saat itu tercapai, keajaiban akan mudah datang. Bayangkan, ketika hati sudah yakin hanya kepada Allah, maka jiwa kita akan menjadi magnet kebaikan. Rezeki yang sebelumnya sulit akan datang mendekat. Pertolongan Allah akan tiba di waktu yang tepat. Apa yang kita cari justru akan mencari kita. Inilah makna dari rahasia angka 41. Bukan sekadar hitungan matematis, tetapi simbol kekuatan spiritual yang membuka pintu-pintu keberkahan. Para ulama dahulu sering menekankan pentingnya menjaga wirid dengan jumlah tertentu karena jumlah itu mendidik kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan, doa hanya menjadi ucapan kosong. Tetapi dengan kedisiplinan, doa akan menjadi kekuatan dahsyat yang mampu mengubah nasib. Zikir Al-Ikhlas 41 kali, jika dikerjakan istiqamah, akan menjadi tameng hidup dan magnet rezeki. Maka jamaah sekalian, jangan pandang enteng angka 41. Ia bukan sekadar bilangan, tetapi dalam latihan untuk membentuk diri agar konsisten dalam ibadah. Jika kita mampu menjaga bacaan ini selama 41 hari berturut-turut, insya Allah kita akan menyaksikan sendiri bagaimana Allah menurunkan keberkahan, membuka jalan rezeki, dan menghadirkan pertolongan dari arah yang tidak pernah ke jamaah yang dimuliakan Allah. Setiap kita pasti mendambakan rezeki yang luas, berkah, dan mencukupi kebutuhan hidup. Namun seringkali rezeki terasa sempit, jalan keluar seakan buntu, dan hati kita dilanda kegelisahan. Saat itulah kita perlu kembali kepada janji Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ayat ini adalah janji pasti, bukan sekadar motivasi. Allah menjamin siapapun yang bertakwa, akan Allah bukakan jalan keluar dari masalahnya, bahkan dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Rezeki itu bisa datang lewat jalan yang sangat sederhana, melalui pertemuan yang tak disengaja, atau lewat orang yang sebelumnya tidak pernah kita kenal. Subhanallah, inilah bukti bahwa Allah Maha Kaya dan Maha menepati janjinya. Ketika kita membaca surat Al-Ikhlas 41 kali setiap hari, sesungguhnya kita sedang melatih hati agar bertakwa. Lidah yang terus menyebut nama Allah, hati yang terus mengingat kebesarannya, akan melahirkan ketenangan dan keyakinan. Zikir ini bukan sekadar ritual, melainkan latihan jiwa untuk meyakini bahwa rezeki tidak datang dari manusia, tapi murni dari Allah semata. Rezeki tak terduga itu bisa hadir dalam berbagai bentuk. Bukan hanya uang atau harta, tapi juga kesehatan yang membaik, pertemanan yang membawa manfaat, pintu usaha yang terbuka, atau peluang yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Bahkan terkadang rezeki itu datang melalui cara yang sederhana, ide yang cemerlang, bisnis kecil yang tiba-tiba melejit, atau pelanggan yang tak disangka datang membawa keuntungan besar. Ada pula yang Allah beri rezeki dengan cara membayar lunas hutang-hutangnya lewat jalan yang tidak masuk akal. Ada yang awalnya pusing mencari biaya pendidikan anak, tiba-tiba Allah kirimkan bantuan dari kerabat, sahabat, bahkan orang asing. Semua ini adalah bentuk nyata dari janji Allah
bahwa rezeki akan datang dari arah yang tak pernah kita duga. Jamaah sekalian, jangan pernah ragu dengan janji Allah. Rezeki yang dijanjikan bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk pejabat atau pedagang besar. Janji ini berlaku bagi siapa saja, asal ia bertakwa dan istiqamah dalam zikir serta ibadahnya. Bahkan seorang hamba yang sederhana pun bisa Allah limpahkan kekayaan batin dan lahir jika ia benar-benar mendekat kepadanya. Maka dari itu mari kita kuatkan tekad untuk istiqamah dalam zikir Al-Ikhlas 41 kali. Bukan sekadar bacaan tetapi pengakuan tauhid yang hidup dalam hati. Dengan begitu kita sedang mengetuk pintu rahmat Allah, dan ketika pintu itu terbuka, subhanallah, rezeki deras akan mengalir, hutang-hutang lunas, hati tenang, syaitan seberkhandan meliputi seluruh kehidupan kita. Kita bayangkan sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu bukti nyata kekuatan zikir Al-Ikhlas adalah pengalaman seorang saudara kita yang terjerat hutang miliaran rupiah. Setiap hari ia dilanda stres, didatangi penagih, bahkan kehilangan semangat hidup. Namun alhamdulillah seorang gurunya menasihati agar ia mencoba mengamalkan surat Al-Ikhlas 41 kali setiap malam. Meski awalnya ragu, ia pun memberanikan diri untuk istiqamah. Hari demi hari, ia melafalkan dengan hati yang ikhlas, memohon pertolongan Allah. Subhanallah, belum genap 41 hari, tiba-tiba datang jalan keluar. Ada rekan bisnis yang dulu menjauh, kini kembali membawa kerja sama besar, hutangnya sedikit demi sedikit terbayar, dan dalam waktu singkat, beban miliaran rupiah itu lunas dengan cara yang sama sekali tidak ia sangka. Hari inilah janji Allah yang terbukti nyata. Ada pula kisah seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Setiap hari dagangannya sepi, bahkan untuk makan pun sering kekurangan. Ia pun mencoba mengamalkan zikir Al-Ikhlas 41 kali setelah Isya. Jamaah sekalian, siapa sangka, beberapa pekan kemudian dagangannya justru laris manis. Banyak pelanggan baru berdatangan, bahkan ada pembeli yang berbelanja dalam jumlah besar. Usahanya berkembang, hidupnya lebih tenang, dan wajahnya berseri penuh syukur. Seorang ibu rumah tangga pun pernah merasakan hal serupa. Ia memiliki anak-anak yang butuh biaya sekolah, sementara suaminya kehilangan pekerjaan. Ia istiqamah membaca Al-Ikhlas 41 kali sebelum tidur. Tiba-tiba, Allah bukakan pintu usaha kecil berupa jualan makanan dari rumah. Awalnya hanya beberapa tetangga yang membeli. Namun perlahan-lahan usaha itu berkembang hingga bisa menopang seluruh kebutuhan keluarga. Subhanallah, benar-benar rezeki tak terduga. Ada pula seorang pegawai sederhana yang sudah bertahun-tahun bekerja tanpa kenaikan jabatan. Ia mencoba mengamalkan zikir ini dengan penuh keyakinan. Tak lama, ia justru dipromosikan ke posisi lebih tinggi dengan gaji dan fasilitas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua itu bukan karena kehebatan manusia, tapi karena Allah yang menggerakkan hati atasannya untuk menghargai kerja kerasnya. Jamaah sekalian, kisah-kisah ini bukan sekadar cerita dongeng. Mereka adalah bukti nyata bahwa ketika seseorang bersandar sepenuhnya kepada Allah melalui zikir, Allah akan membukakan jalan keluar dengan cara yang mustahil dipikirkan logika manusia. Setiap kali mereka membaca Al-Ikhlas, mereka bukan hanya menggerakkan lidah, tetapi juga menanamkan keyakinan dalam hati bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Mampu mengubah keadaan dalam sekejap. Inilah yang harus kita jadikan pelajaran. Zikir Al-Ikhlas 41 kali bukan hanya bacaan, tetapi jembatan menuju keajaiban hidup. Jika orang-orang yang tadinya dalam kesempitan bisa Allah keluarkan, maka kita pun bisa. Jika mereka yang dulunya miskin bisa Allah angkat derajatnya, maka kita pun mampu merasakannya. Asalkan kita mau istiqamah, yakin, dan menyerahkan seluruh harapan hanya kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap amalan memiliki tata cara agar ia berbuah manis dalam kehidupan. Demikian pula dengan zikir Al-Ikhlas 41 kali. Jangan sampai kita hanya membacanya seperti kebiasaan tanpa ruh, sebab yang Allah lihat bukan sekadar gerakan lidah, melainkan keikhlasan hati. Maka marilah kita pelajari dengan sungguh-sungguh bagaimana mengamalkan zikir ini agar mendatangkan keberkahan rezeki dan kemudahan hidup. Waktu yang dianjurkan untuk mengamalkan zikir ini adalah setelah sholat Isya. Mengapa? Karena malam hari adalah saat yang penuh ketenangan. Dunia mulai hening, hiruk-pikuk sudah mereda, sehingga hati kita lebih mudah fokus mengingat Allah. Duduklah dengan penuh khidmat, hadapkan wajah dan hati kepada Allah,
Lalu bacalah doa pembuka atau sholawat agar amalan ini semakin diberkahi. Setelah itu, mulailah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Jangan terburu-buru, jangan sekadar mengejar jumlah. Bacalah dengan perlahan, dengan rasa cinta, dan penuh penghayatan. Bayangkan setiap ayatnya sebagai kalimat agung yang meneguhkan tauhid dalam hati. Saat lidah melafalkan Qul huwallahu ahad, tanamkan keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Yang tak kalah penting adalah niat. Niatkan dalam hati agar Allah membukakan pintu rezeki, melapangkan kesulitan, menyehatkan tubuh, menjaga keluarga, dan memberkahi seluruh urusan hidup kita. Ingat, niat adalah ruh dari setiap amal. Tanpa niat yang tulus, bacaan 41 kali hanya menjadi suara tanpa makna. Tetapi dengan niat yang benar, setiap huruf akan naik ke langit sebagai doa yang sangat kuat. Amalan ini harus dilakukan istiqamah selama 41 hari berturut-turut tanpa terputus. Jika satu hari saja terlewat, maka mulai kembali dari awal. Inilah latihan kesabaran dan komitmen. Allah ingin melihat kesungguhan kita. Sebab banyak orang ingin hasil instan tetapi enggan istiqamah. Padahal kunci turunnya keberkahan ada pada kesungguhan hati dalam menjaga amalan. Selain istiqamah, lengkapi zikir ini dengan sikap tawakal. Jangan hanya berharap kepada bacaan, tetapi gantungkan seluruh harapan kepada Allah. Jadikan zikir ini sebagai sarana, bukan tujuan. Hati yang bertawakal akan membuat doa lebih ringan naik ke langit. Dan jangan lupa, sertai dengan amal syalih lainnya. Salat tepat waktu, sedekah, berbakti kepada orang tua, dan menjauhi maksiat. Semua itu akan mempercepat datangnya rezeki yang deras. Jika amalan ini dijalankan dengan ikhlas, istiqamah, dan penuh tawakal, maka insya Allah hasilnya akan segera terasa. Hati menjadi lebih tenang, doa terasa lebih dekat dengan Allah, dan pintu-pintu rezeki mulai terbuka. Bahkan seringkali pertolongan Allah datang sebelum 41 hari itu sempurna. Inilah janji Allah bagi hambanya yang sabar dan ikhlas. Subhanallah, betapa mudahnya jalan menuju keberkahan, asalkan kita benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita telah mendengar betapa dahsyatnya zikir surat Al-Ikhlas 41 kali. Jangan remehkan, jangan anggap enteng. Inilah amalan yang kelihatannya sederhana, tetapi menyimpan kekuatan luar biasa. Betapa banyak orang yang sudah membuktikan sendiri bagaimana hidupnya berubah total hanya karena istiqomah dengan zikir ini. Bayangkan, dalam 41 hari saja, Allah mampu mengubah keadaan seseorang dari sempit menjadi lapang, dari penuh hutang menjadi bebas, dari gelisah menjadi tenang, dari fakir menjadi cukup, bahkan kaya raya. Semua ini bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena pertolongan Allah yang tak terbatas. Jangan sampai kita menunda. Jangan tunggu besok untuk memulai, karena setiap malam adalah kesempatan emas. Berapa banyak orang yang menyesal karena menunda amal syalih, padahal kesempatan itu tidak selalu datang 2 kali. Maka mari kita bertekad mulai malam ini. Bacalah Al-Ikhlas 41 kali, lalu serahkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Ingatlah jamaah sekalian, dunia ini hanyalah titipan. Harta, jabatan, dan kekayaan tidak akan abadi. Tetapi keberkahan hidup yang Allah turunkan lewat zikir, itulah yang akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Bukan sekadar rezeki yang melimpah, tetapi juga ketenangan batin, kesehatan, keselamatan keluarga, dan doa-doa yang mudah dikabulkan. Jadikan hidup kita saksi bahwa Allah benar-benar Maha Kaya. Tunjukkan bahwa hanya dengan mendekat kepada Allah, pintu-pintu kebaikan akan terbuka lebar. Jangan sampai kita lebih percaya kepada usaha dunia semata, tapi lupa bahwa sumber segala sesuatu adalah Allah. Surat Al-Ikhlas mengajarkan kita tauhid murni, dan dari tauhid inilah semua keberkahan akan mengalir. Maka jamaah sekalian, mari kita jaga istiqamah ini. Jangan hanya 41 hari, tetapi teruskan sepanjang hidup. Karena semakin sering kita menghidupkan tauhid melalui zikir, semakin deras pula rezeki yang Allah turunkan. Hidup akan menjadi penuh cahaya, hati menjadi lapang, dan segala urusan dimudahkan oleh Allah. Akhirnya, marilah kita tutup ceramah ini dengan doa dalam hati masing-masing. Mohonlah kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk istiqamah, hati yang ikhlas, dan rezeki yang luas penuh berkah. Semoga Allah jadikan kita saksi atas kebesarannya, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang dicintainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.